Halo semuanya, selamat datang di channel Ledian Sasaputra. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap selalu bahagia ya. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita atau sharing kepada kalian bahwa investasi terbaik itu bukan uang. Nah, sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan sebagai dukungan kalian kepada saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Baik teman-teman, banyak sekali bahwa kita dengar di era sekarang atau di lingkungan kita bahwa investasi itu harus selalu membutuhkan uang. Nah, kalau menurut saya pribadi bahwa investasi itu nggak mesti harus punya uang, atau investasi bukan uang. Nah, investasi terbaik itu bukan uang, teman-teman. Apa? Nah, ini teman-teman, pada kali ini saya akan bahas secara detail dan menurut pengalaman saya juga ya. Jadi, investasi itu instrumennya banyak sekali. Ada investasi emas, kemudian properti, tanah, kemudian investasi saham, obligasi, reksadana, dan masih banyak lagi. Tapi dari beberapa instrumen tersebut, apa investasi yang terbaik? Menurut saya pribadi ialah investasi leher ke atas atau investasi ke ilmu pengetahuan. Dalam hal ini ilmu pengetahuan sesuai bidang yang akan teman-teman fokuskan atau teman-teman geluti. Nah, kalau kalian ingin investasi di properti, tentu kalian harus mempelajari tentang seluk-beluk bagaimana investasi properti tersebut, seperti pendanaan, kemudian sebagaimana kalau kalian bikin kos-kosan, bagaimana kalian mendapatkan pendanaan, bagaimana kalian mengelola kos-kosan tersebut, bagaimana kalian dapat manajemen kos-kosan tersebut, bagaimana kalian menyediakan sumber daya, kemudian bagaimana kalian mengatur keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, tentu hal tersebut menurut saya pribadi bukan uang yang dibutuhkan, tetapi lebih ke pengetahuan. Jadi investasi terbaik itu investasi leher ke atas atau investasi terkait pengetahuan kalian di bidang tersebut. Nah, sebagai contoh juga investasi, ya mungkin ada yang bilang investasi terbaik itu di emas atau investasi terbaik itu di saham. Nah, kalau kita berbicara juga di saham, ya investasi di saham ini juga bisa menjadi yang terbaik, bisa juga menjadi yang terburuk ya bagi beberapa orang, karena memang apa yang harus kalian pelajari atau apa yang harus kalian tahu sebelum kalian investasi di sana. Saya sedikit bercerita bahwa pada tahun 2015 saya mulai mengenal saham, dan dari sana saya masih masih tahu kulit-kulitnya saja ya. Jadi masih banyak belum terlalu paham terkait detailnya bagaimana investasi yang baik, bagaimana memilih saham yang baik, bagaimana cara menjual, bagaimana kita membeli. Nah, pada awal-awal saya bergabung, pada saat saya berinvestasi awal di investasi saham, tentu hal tersebut saya tidak punya. Jadi sangat banyak atau saya masih belum terarah bagaimana sih investasi saham yang benar itu seperti apa, karena tidak semudah yang dibayangkan. Seperti kalau kalian tahu ya, bahwa investasi saham beli kemudian naik langsung jual, beli naik langsung jual, beli naik langsung jual. Nah, di saham nggak seperti itu teman-teman. Banyak sekali beberapa hal yang harus kalian tahu. Misalkan dari saham tersebut, sahamnya atau perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian pendapatannya berapa, labanya berapa, dividennya berapa, return on equity-nya berapa, net profit margin-nya berapa, kemudian juga debt to equity-nya berapa, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, tentu hal tersebut tidak bisa kalian ketahui kalau kalian tidak belajar. Ya, saya sedikit bercerita bahwa di awal-awal saya nggak tahu akan hal tersebut dan saya tidak mau belajar. Itu kesalahan saya ketika pertama kali saya kenal saham ya. Dan tentunya dengan semakin berjalannya waktu dari 2015 sampai dengan sekarang, banyak sekali pelajaran yang sudah saya alami, dan saya sadar bahwa ketika kita malas untuk belajar atau menutup diri untuk belajar, kita pasti habis.
Dan memang ternyata pada saat itu tersebut ya saya orangnya spekulan ya. Pada awal-awal investasi di saham saya spekulasi ya, beli sahamnya atau besok beli saham hari ini dijamin nih besok perkiraan saya naik, beli saham sore ini besok perkiraan saya akan naik, atau beli saham hari ini bulan depan pasti naik. Nah, hal-hal yang spekulasi seperti ini tentunya tidak baik ya teman-teman. Ini pengalaman saya di awal saya kenal saham, karena saya nggak punya mentor, jadi ya tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini, sampai akhirnya saya mengalami kerugian yang cukup lumayan pada saat itu, pada tahun 2015 ya. Nah, teman-teman juga tahu bahwa di saham kalau kalian bisa memilih saham yang baik, ada beberapa saham yang bisa naik sampai ribuan persen. Nah, seperti itu teman-teman. Bahkan kurang dari 1 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun kalau kita lihat di tahun 2002 ini, saham saham Adaro ya, itu dari 2021 kemarin sampai dengan 2022 ini udah naik lebih dari 100%. Nah, hal tersebut sebenarnya bisa kalian baca ya, atau bisa kalian pelajari, atau kalian bisa mengambil peluang tersebut ya, bagaimana membuat entry, bagaimana buat exit. Tentunya kalau kalian sudah mempunyai ilmunya sangat enak sekali, dan tentunya kalian dapat memilah-milah ya, dapat memfilter saham apa yang layak dibeli dan saham apa yang tidak layak dibeli. Nah, saya merasa sekarang masih terus belajar ya teman-teman. Saya masih terus belajar, dan saya terus investasi ke leher ke atas ya, yaitu terkait pengetahuan pada bidang apapun itu ya, seperti di properti, di saham. Saya selalu men-spend uang saya keluarkan uang saya untuk saya mengikuti kelas atau workshop yang berhubungan atau di bidang yang saya ingin geluti atau tekuni teman-teman. Nah, dari sana ya harapan saya sih saya dapat berkembang atau bergerak lebih cepat ya dibanding saya belajar secara otodidak. Karena ketika saya di saham dulu 2015 saya nggak belajar ya, tentunya langsung terjun, akhirnya nabrak sana, nabrak sini, akhirnya buat saya lambat untuk berkembang. Kalau saja di tahun 2015 itu saya sudah langsung belajar, tentunya mungkin udah beda ya. Tentunya mungkin sekarang di tahun 2022 mungkin pengetahuan saya udah lebih banyak, dan tentunya pasti cuannya mungkin udah lumayan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi investasi terbaik itu sebenarnya bukan di uang. Investasi terbaik itu ya investasi leher ke atas atau investasi pengetahuan pada bidang yang ingin kalian geluti, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat, dapat membuka wawasan kalian semua untuk menjadi lebih baik lagi. Jadikan pelajaran tahun sebelumnya, jadikan kejadian-kejadian sebelumnya sebagai pembelajaran untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, mungkin segini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, dan dukung saya untuk mencapai 100.000 subscriber. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.